Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oriza Surya Hapsari dengan NPM 2317051107 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan video penjelasan mengenai kuis 2 AI. Baiklah, yang pertama, kita bahas dulu mengenai kuis 2 AI ini membuat contoh studi kasus sistem pakar dengan metode forward chaining atau backward chaining dalam bentuk slide presentasi, kemudian jelaskan prosesnya secara lengkap melalui video penjelasan. Karena NPM saya 2317051107 dengan akhiran ganjil, maka saya menggunakan metode forward chaining. Nah, yang pertama kita bakal membuat kasus sistem pakar dengan topiknya yaitu di sini saya memilih manajemen waktu untuk freelancer dari pakarnya adalah HRD. Lalu kita membuat komponen sistem pakar dengan minimal 5 fakta awal, knowledge base, dan minimal 6 aturan if then. Ketentuan videonya presentasikan hasil tugas dalam bentuk video penjelasan. Isi penjelasan video yaitu kasus dan fakta awal, aturan yang digunakan, dan penjelasan langkah demi langkah dari proses chaining sampai mendapatkan kesimpulan dari sistem pakar yang dibuat. Selanjutnya, sistem pakar adalah suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Jenis program ini pertama kali dikembangkan oleh periset kecerdasan buatan AI pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dan diterapkan secara komersial selama 1980-an. Bentuk umum sistem pakar adalah suatu program yang dibuat berdasarkan suatu set aturan yang menganalisis informasi biasanya diberikan oleh pengguna suatu sistem mengenai suatu kelas, masalah spesifik, serta analisis matematis dari masalah tersebut. Tujuan dari sistem pakar adalah mentransfer kepakaran seorang pakar ke komputer, kemudian melanjutkannya dari komputer ke orang lain yang bukan pakar. Nah, untuk metode forward chaining sendiri, ini metode forward chaining disebut juga pendekatan berbasis data, data-driven approach, di mana proses ini dimulai dari fakta-fakta yang ada, lalu bergerak maju untuk mencari kesimpulan dengan menggunakan aturan yang cocok. Pendekatan ini cenderung eksploratif karena menggunakan semua informasi yang ada hingga menemukan hasil akhir. Selanjutnya, kita akan langsung presentasikan hasil dari studi kasus sistem pakar. Oke, studi kasus sistem pakar. Judulnya adalah Sistem Pakar Manajemen Waktu untuk Freelancer, di mana kepakarannya ini berasal dari HRD sebagai pakarnya. Untuk apa sistem pakar manajemen waktu untuk freelancer ini? Dibuat untuk mengoptimalisasi kerja harian berdasarkan prioritas dan kondisi psikologis melalui evaluasi kondisi fisik, deadline, dan fokus untuk menghindari burnout. Deskripsi kasusnya, sistem pakar ini membantu freelancer mengatur prioritas tugas harian berdasarkan kondisi fisik, energi rendah, terlalu bekerja lama, beban kerja, deadline yang mendekat, tugas berat belum dikerjakan. Lalu, serta kondisi psikologis sulit fokus dan tingkat stres tinggi, serta lingkungan gangguan dari sekitar. Mengapa itu penting? Di tengah beban kerja yang tinggi dan tenggat waktu yang mendesak, sistem ini memberikan panduan cepat untuk menentukan aktivitas apa yang harus dikerjakan dan kapan waktunya untuk istirahat atau mempersiapkan diri sehingga menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesehatan dengan tujuannya work-life balance. Fakta awal, knowledge base. Energi sedang rendah, kondisi fisik terlalu lelah dan membutuhkan pemulihan. Ada deadline 1 jam lagi, tugas penting dengan batas waktu yang sangat dekat. Tugas berat belum dikerjakan, ada pekerjaan kompleks yang belum terselesaikan. Sudah bekerja 5 jam non-stop, durasi kerja yang panjang tanpa jeda memadai. Sulit fokus, konsentrasi menurun akibat kelelahan dan beban kerja. Tingkat stres tinggi, merasa cemas, terbebani banyaknya tugas yang harus diselesaikan. Gangguan dari lingkungan sekitar, distraksi mengganggu fokus seperti suara bising. Aturan if then rule base, di sini aturan yang dipakai oleh sistem pakar ini ada 8. Yang pertama, aturan 1, if energi rendah, N sudah kerja 5 jam non-stop dan ambil istirahat ringan selama 15 menit. Aturan 2, if ada deadline 1 jam lagi, N tugas berat belum dikerjakan, dan kerjakan tugas berat sekarang juga. Aturan 3, if sulit fokus, and ada deadline dekat, dan matikan notifikasi dan aktifkan mode fokus. Aturan 4,
if energi rendah and fokus sulit, then kerjakan tugas ringan dulu. Aturan 5, if tugas berat selesai and belum istirahat, then ambil jeda sejenak, deep breath atau minum atau jalan sebentar. Lalu aturan 6, if tidak ada deadline dekat and energi masih cukup, then cek kembali to-do list dan reevaluasi prioritas. Aturan 7, if tingkat stres tinggi, dan ambil jeda untuk relaksasi singkat, latihan pernafasan atau stretching ringan. Aturan 8, if gangguan dari lingkungan meningkat, dan pindah ke tempat yang lebih tenang atau gunakan alat bantu seperti earphone ataupun adanya white noise. Selanjutnya kita akan beralih mengenai proses forward chaining. Yang langkah 1 yaitu pendeteksian fakta awal sistem mengumpulkan data. Di sini fakta awalnya, knowledge base-nya itu ada 7. Yang pertama, energi sudah rendah. Yang kedua, sudah bekerja 5 jam non-stop. Yang ketiga, ada deadline 1 jam lagi. Yang keempat, tugas berat belum dikerjakan. Yang kelima, merasa sulit fokus. 6, tingkat stres tinggi. Dan 7, gangguan dari lingkungan sekitar. Oke. Langkah 2, mengenai evaluasi aturan. Aturan 1, karena energi rendah dan sudah kerja 5 jam non-stop, maka istirahat ringan selama 15 menit. Aturan 2, karena ada deadline 1 jam lagi dan tugas berat belum dikerjakan, kerjakan tugas berat sekarang juga. Aturan 3, karena sulit fokus dan deadline dekat, maka matikan notifikasi dan aktifkan mode fokus. Aturan 4, karena energi rendah dan fokus sulit, maka kerjakan tugas ringan dulu. Ini bentrok dengan aturan 2, karena di aturan 2 juga terjadi, maka kerjakan tugas ringan dulu, sedangkan di aturan 2 kerjakan tugas berat dulu. Oke, untuk yang aturan ke-7, karena tingkat stres tinggi, maka ambil jeda untuk relaksasi singkat. Aturan ke-8, karena adanya gangguan dari lingkungan sekitar, maka pindah ke tempat yang lebih tenang atau gunakan earphone. Untuk aturan 5 dan aturan 6 akan aktif pada tahap setelah tugas utama selesai atau jika kondisi tidak mendesak. Selanjutnya, proses forward chaining di langkah 3 yaitu integrasi dan penimbangan prioritas. Yang utama adalah aturan 2 dipilih sebagai prioritas karena deadline yang hampir 3 dan tugas berat yang penting. Nah, lalu untuk yang kedua ada aturan 3 yang menunjang dengan mengaktifkan mode fokus untuk mengurangi gangguan. Sebagai langkah 3, pendukung integrasi dan penimbangan prioritas, aturan 1, istirahat ringan, dan aturan 4, kerjakan tugas ringan muncul sebagai opsi, tetapi karena urgensi tugas berat, maka mereka ditimbang lebih rendah. Aturan 7, jika stres tinggi, diingatkan untuk melakukan relaksasi singkat di sela waktu. Lalu aturan 8, jika lingkungannya bising, maka disarankan untuk pindah ke tempat yang lebih tenang atau menggunakan earphone. Tindakan selanjutnya, setelah tugas berat selesai, aturan 5 akan diaktifkan untuk mengambil jeda singkat guna memulihkan energi. Jika tidak ada deadline mendekat dan energi masih cukup, maka aturan 6 memungkinkan evaluasi ulang to-do list. Nah, di sini ada alur dari si forward chaining-nya ini. Di mana yang pertama, kita akan menginputkan fakta awal yang ada 7 tadi. Lalu kita mengevaluasi aturan. Aturan pertama, istirahat 15 menit. Aturan kedua, kerjakan tugas berat segera. Aturan ketiga, matikan notifikasi dan aktifkan mode fokus. Aturan keempat, kerjakan tugas ringan. Aturan ketujuh, relaksasi singkat. Aturan kedelapan, atur lingkungan kerja tenang. Lalu, kita akan lanjut ke penimbangan prioritas. Dan hasilnya apa? Output utama dari prioritas, kerjakan tugas berat sekarang dan aktifkan mode fokus. Setelah tugas berat selesai, maka kita akan mengevaluasi aturan dari 5 dan 6. Ambil jeda sejenak atau cek ulang to-do list. Selanjutnya, penyelesaian dan prioritas output. Tindakan utama. Kerjakan tugas berat sekarang juga. Aturan 2, karena deadline 1 jam lagi dan tugas berat belum dikerjakan. Sebagai pendukung, penyelesaian dan prioritas output pendukung, aktifkan mode fokus, yaitu aturan 3 untuk mengurangi distraksi. Lalu sebagai rekomendasi tambahan, jika terdeteksi energi rendah dan tingkat stres tinggi, pertimbangkan untuk menyisipkan relaksasi singkat aturan 7 sesudah tugas utama selesai. Jika gangguan lingkungan meningkat, pindah ke tempat yang lebih tenang atau gunakan earphone di aturan ke-8. Setelah tugas selesai, ambil jeda sejenak, aturan 5 untuk re-energize
Jadi untuk mengisi energi kembali, misalnya dengan deep breath, minum air, atau berjalan sejenak. Lalu evaluasi lanjutannya bila tidak ada deadline mendekat dan energi cukup, aturan 6 mendorong untuk mengecek ulang to-do list dan reevaluasi prioritas. Selanjutnya kita beralih ke kesimpulan, di mana sistem pakar ini membantu freelancer menyusun urutan aktivitas berdasarkan kondisi fisik, beban kerja, stres, dan gangguan lingkungan. Penutup kali ini ditutup dengan prioritas utama yang ditetapkan pada penyelesaian tugas berat jika deadline mendekat, disertai dengan strategi untuk meningkatkan fokus. Rekomendasi tambahan seperti istirahat masa pendek, relaksasi, dan penyesuaian lingkungan melengkapi solusi agar produktivitas tetap tinggi tanpa mengorbankan kesehatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dari sistem penjelasan studi kasus sistem pakar manajemen waktu untuk freelancer dari pakarnya adalah HRD. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, Origo Surya Hapsari, dengan NPM 2317051107 dari kelas D. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di hal yang akan datang. Terima kasih.